Ya, Pak Margono itu sejak dilantik itu kan di 28 September, 28 Desember itu kan 2006 itu kan. Itu sampai sekarang sudah membawa perubahan yang luar biasa terhadap pemerintahan di Desa Pabelan. Pembangunannya itu luar biasa, kemudian pemasukan untuk anggaran pendapatan desa yang itu diusahakan oleh Pak Margono juga luar biasa. Buktinya sudah nyata dan warga itu merasakan kaitannya dengan kepemimpinan Pak Margono selama ini. Betul-betul warga itu merasakan. Dan terbukti pula itu kan ketika digoncang Pak Margono itu di Pilkades sebelum Pilkades, kenyataannya fakta membuktikan di Pilkades Pak Margono juga menang lagi. Berarti kan Pak Margono benar-benar di situ dicintai oleh warganya dan sangat-sangat dibutuhkan oleh warganya dalam memimpin pemerintahan di Desa Pabelan. Pribadi yang saya rasakan sendiri Pak Margono ini itu apa ya, lomo banget gitu. Jadi sangat-sangat di situ memperhatikan warganya. Ketika warga ada yang sakit di situ dan warga itu tidak mampu, Pak Margono siap mengeluarkan biayanya itu dari proyeknya pribadi tanpa mengambil sedikit pun dari uang desa. Jadi Pak Margono selama menjabat gitu kan dari 2006 sampai sekarang bukannya tambah kaya tapi tambah miskin. Dan uang dari pribadinya sendiri di situ itu dikeluarkan untuk pembangunan di Desa Pabelan. Jadi sampai ada apapun, sumbangan apapun, gitu kan, yang masuk ke desa, itu perangkat desa semuanya itu diajak rapat. Dan tidak ada sedikit pun di situ yang masuk di proyek pribadinya Pak. Maka dari itu kita tidak percaya dan warga semuanya itu tidak percaya kalau Pak Margono itu, gitu kan, itu mengambil uang sutet atau memotong dana kompensasi dari ganti rugi sutet. Kita tidak yakin dan kita tidak percaya dengan hal itu. Karena Pak Margono itu orang yang jujur, orang yang bersih dan semua warganya itu merasakan itu, merasakan halnya itu. Nah, inilah perwujudan dari kecintaan dari warga Pabelan, kemudian elemen-elemen yang lainnya. Dari Muhammadiyah, dari Perisai Diri, dari Tapak Suci, gitu kan, yang selalu di situ bersinggungan dengan Pak Margono dan mengetahui halnya Pak Margono, mereka tidak terima. Ini salah satu bentuk perlawanan, gitu kan, terhadap kezaliman yang telah dilakukan oleh pihak aparat negara, terutama dari pihak kejaksaan. Berawal dari surat kaleng yang tidak jelas, itu kan, kenapa? Gitu kan. Kelanjutannya juga menurut kami di situ kan dari surat kaleng, kemudian dari kejaksaan turun dan di situ yang ada hanya klarifikasi. Kok kemudian dinaikkan di situ menjadi saksi dan sekarang dinaikkan lagi statusnya menjadi tersangka. Ini salah satu bentuk kezaliman yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap lurah kami di sini. Ini dimulai dari 2007, dari beliau barusan berapa bulan di situ menjabat itu kan. Kemudian ada informasi bahwasanya akan ada ganti rugi kan terhadap tanah-tanah yang dilalui aliran listrik tegangan tinggi di situ. Nah, di sini tahu-tahu ada yang datang ke pihak kelurahan yang sebenarnya tidak diterima oleh Pak Margono, itu yang kita ketahui, tapi di situ membawa nama-nama yang lebih tinggi, gitu kan, menjadi wakil di situ. Ya akhirnya Pak Margono sendiri itu tidak mau tempatnya itu dijadikan tempat untuk sosialisasi halnya sutet ini terjadi di Desa Gumpang, tidak di Desa Pabelan.
Dan Pak Margono juga tidak mengetahui jumlah ganti ruginya yang pasti di situ itu kan, karena Pak Margono saksi-saksi sudah yang menyaksikan itu sudah banyak. Pak Margono di situ menerima amplop yang isinya tidak jelas, berapa jumlahnya juga tidak tahu. Kemudian amplop itu diambil oleh Biro Jasa, diganti dengan amplopnya Biro Jasa yang itu tulisannya di situ yang diminta oleh Pak Margono sebesar 7 juta. Yang kemudian uang tersebut dimasukkan masuk kepada APBDes, kemudian pertanggungjawaban jelas. Itu terjadi pada tahun 2009. Anehnya sekarang diada-adakan itu menjadi ajang untuk, kalau bahasa kami itu menghancurkan lurah kami untuk kepentingan sesaat, untuk menuruti kemauan-kemauan orang-orang atau petinggi-petinggi yang tidak suka dengan kejujuran Pak Margono, yang tidak suka dengan bersihnya Pak Margono, yang tidak suka dengan Pak Margono yang tidak mau diajak neko-neko di situ. Contoh kasusnya banyak ya, gitu kan, untuk kepentingan warga, gitu kan. Taruhlah di situ Pak Margono itu ada apa ya, pengeringan, gitu kan, atau IMB. Di situ kan Pak Margono itu kan dengan berani di situ. Itu memberikan saran kepada pihak pengembang untuk membantu desa Wabelan. Kalau bahasa Pak Margono yang kita dengar, kalau cuma 100.000 jelas izin itu akan kita tolak. Dan bukti-bukti yang ada itu kan pemberian dari pengembang kepada Pak Margono, ada kwitansi resmi, kemudian di situ juga dimasukkan di dalam kas desa. Jadi tidak di situ diambil oleh Pak Margono sedikitpun, sampai ada salah satu pengembang di situ memberikan uang 5 juta kepada Pak Margono untuk pribadinya Pak Margono, oleh Pak Margono ditolak. Gitu kan? Lebih baik duit itu jenengan kasihkan untuk tambahan sumbangan kepada desa. Ini salah satu bukti bahwasanya selama beliau itu memimpin, tidak untuk membuat beliau itu kaya, tidak mencari kekayaan dengan jabatannya, tapi membawa amanah dari warga yang telah percaya kepada dia, telah memilih memilih Pak Margono untuk selanjutnya mampu mengayomi, mampu membuat lebih sejahtera lagi warga. Makanya jelas itu kan, Pak Margono secepatnya gitu kan, secepatnya dikembalikan kepada kami, secepatnya Pak Margono itu memimpin desa ini lagi gitu kan. Jangan dijadikan mainan gitu kan untuk kepuasan penguasa-penguasa di wilayah Sukoharjo. Karena jelas sekali di situ kepentingan penguasa dengan adanya Pak Margono itu dimasukkan seperti itu. Kan di situ mereka, kalau bahasa kita itu tertawa terbahak-bahak. Karena ada keanehan ketika Pak Margono itu dimasukkan atau ditahan, langsung di daerah Wabelan ini terjadi pengeringan lahan. Yang itu sebelumnya ketika beliau itu masih menjabat tidak ada, tapi setelah barusan beberapa hari belum ditahan, langsung pengeringan itu dimulai. Itu juga kita pertanyakan halnya izin pengeringan itu dari mana. Ini di Wabelan belakang Guru, terus kemudian Jagalan. Jadi ada dua tempat, belakang Guru sama Jagalan sama depan Yarsis. Ini setelah Pak Margono itu ditahan, ya tidak nyampe 3 hari, tidak nyampe.